kembali lagi kita di The Best Podcast, podcastnya SMP Negeri 2 Sleman. Kali ini kita akan membahas terkait tentang anak berprestasi di SMP Negeri 2 Sleman. Oke, sekarang di hadapan saya sudah ada narasumber yang sering sekali menjuarai lomba MTTQ, bahkan sudah sampai tingkat kabupaten loh. Oke, mari kita sambut saja Mbak Kalivia. Halo. Selamat pagi Mbak Kalivia. Ya, pagi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik terus ya Mbak. Amin. Hari ini kita akan membahas terkait kegiatan yang diikuti Mbak Kalivia nih, lebih spesifiknya MTTQ ya kan. Oke, pertama-tama tuh saya penasaran banget nih Mbak Kalivia tuh awal mula tertarik nih sama MTTQ itu kenapa dan bagaimana? Jadi awalnya itu saya masih Iqra jilid 5 atau 6 gitu kan. Terus saya diajarin nih sama ustazah. Terus ustazahnya tuh tahu-tahu lagi baca Al-Quran gitu. Suaranya tuh bagus banget nadanya. Iya. Terus juga lancar bacanya. Jadi saya mulai dari situ tertarik, terus pengen berusaha. Ya berarti karena terinspirasi dari Iya. ustazahnya. Wah, ustazahnya suaranya indah banget, aku bisa nggak nih gitu ya kan Mbak. Oke, dulu nih waktu awal mulai belajar MTTQ itu gimana Mbak perasaannya? Kan biasanya untuk memulai hal baru tuh pasti ada rasa takut, rasa kayak cemas, aduh aku bisa nggak nih, aku Iya. gini nggak nih gitu kan. Nah Mbak Kalivia sendiri pernah merasakan seperti itu? Pernah. Oh ya pernah, Iya. kayak gimana? Jadi rasa takut, cemas nanti bakal bisa atau enggak ya gitu, ada rasa ragu. Tapi kalau saya belajar itu semakin kesini, semakin rutin, itu nantinya terbiasa sendiri. Oh Ya, berarti lebih enjoy. iya karena rutin jadi kayak tubuh udah terbiasa nih Iya. sama kayak gini gitu kan. Jadinya hilang tuh rasa takutnya. Iya, karena udah terbiasa nih. Kalau Iya. boleh tahu ya Mbak, guru yang mengajar Mbak Kalivia tuh siapa Mbak? Siapa tahu kan di antara teman-teman kita ini ada yang kenal atau ternyata malah deket sama Iya. gurunya Mbak Kalivia kan? Siapa tahu? Ya, kalau pertama itu di TPQ. Ya. Salah satu TPQ dekat rumah saya, namanya TPQ Khadijah. Hmm. Terus saya diajar sama ustazah, namanya Ustazah Ugi. Terus pas saya SMP ini kebetulan saya dipertemukan oleh Bu Umayyah. Bu Umayyah wali kelas Iya, saya itu ya itu Mbak juga Pasca. sering juara MTQ. Terus iya. ya saya juga tertarik pada beliau. Terus akhirnya saya diajarkan dengan beliau. Berarti terinspirasi dari Bu Umayyah juga ya. Iya. Gitu. Wah, berarti itu kenangan yang teringat ya pastinya. Iya. Untuk pertama kali awal. Nah, kalau first time ikut lomba MTTQ itu gimana Mbak? First time aku itu grogi banget. Grogi banget ya. Jujur grogi banget ya. Gimana tuh groginya? Itu jadi soalnya kan saya dipilih sama guru waktu itu masih SD kelas 6. Dan itu tuh belum ada perwakilannya. Terus habis itu saya ditunjuk sama guru agama saya. Nah itu saya debar-debar gitu ya karena belum pernah ada pengalaman gitu. Berarti tuh ditunjuknya tiba-tiba atau udah latihan dulu sebelumnya? Sebelumnya udah latihan dulu. Iya, jadi habis ditunjuk terus latihan. Oh begitu. Dulu saya juga ikut lomba tuh MTTQ. Iya. Tapi tuh aduh kok deg-degan gitu tiba-tiba ditunjuk gitu Grogi kan. banget, iya. Nah, kalau Mbak Kalivia sendiri kan biasanya kalau orang ikut lomba nih atau enggak kayak ada kegiatan tersendiri di luar sekolah, Iya. itu kan pasti ada untuk memanage waktu ya. Iya. Kan biasanya ada orang yang masih berantakan nih memanage waktunya. Iya. Kan siapa tahu teman-teman juga yang ikut ekstra misalnya atau kegiatan di luar sekolah kan mesti untuk mengatur waktunya nih ada yang masih berantakan, ada yang udah teratur gitu kan. Iya. Mbak Kalivia sendiri gimana nih Mbak cara manage waktu yang balance antara belajar dan ikut MTTQ ini? Kalau saya sendiri itu untuk mengatur waktu itu biasanya memanfaatkan jam kosong. Jadi misal ada kegiatan kan emang kayak seperti mata pelajaran atau yang lain-lain itu kan banyak. Ya. Tapi setelah itu di rumah saya juga ada jam kosong. Nah itu saya mencoba latihan. Dan Berarti di sela-sela waktu selo di rumah tuh diisi Iya. dengan untuk latihan MTTQ Iya. gitu ya. Wah, ini tipsnya juga berharga loh teman-teman, bisa ditiru, dicontoh ya. Oke, kalau boleh tahu nih, Ya. makanan kesukaan Mbak Kalivia apa sih? Siapa tahu kan dengan kita tahu nih kesukaan Mbak Kalivia apa gitu kan, kita siapa tahu bisa sepemikiran dengan Mbak Kalivia.
Kalau saya itu dari kecil suka banget sama namanya ayam goreng. Ayam goreng Iya. saya juga suka tuh, ayam goreng tuh enak Iya, tuh. mau diapa-apain tuh tetap enak gitu. Iya, apalagi campur sambal bawang, Iya. beh enak sekali itu ya. Enak banget ya. Oke, kembali ke topik, saya mau tanya nih. Tips-tips supaya biar pede mengeluarkan suara, kan biasanya kalau orang yang baca Al-Qur'an tuh ada yang kayak grogi, misalnya mau a'udzubillah, aduh, ini nek kalau suara aku fals gimana nih Iya. gitu. Nah, Mbak Kalivia sendiri bagaimana nih tips untuk mengatasinya biar nggak grogi pas mau bersuara? Kalau saya kan kalau biar pede itu cara orang beda-beda nih ya. Ya. Nah itu kalau saya sendiri itu jadi pas kita tampil itu kita bayangin kalau kita tuh lagi sendiri gitu loh. Maksudnya jangan berpikir bahwa orang-orang di situ sedang memperhatikan kita ya. Terus ya, terus yang terutama juga minta ke Allah biar dilancarkan bacanya. Ya, berarti tipsnya itu adalah membayangkan kalau seolah-olah Iya. kita tuh hanya berhadapan dengan juri aja Iya, ya. jadi Jangan hiraukan orang yang sekitar gitu kan. Iya. Terus pastinya minta doa dari Allah Subhanahu wa taala biar Iya. dilancarkan bicaranya dan Iya. suaranya diperbagus juga kan, Iya. Mbak. Terus untuk sekarang nih, Iya. udah berapa kali sih Mbak menjuarai lomba MTTK? Saya itu udah alhamdulillah 5 kali. Wah, Ya. 5 kali itu 5 kali di mana aja, Mbak? 5 kali tuh yang pertama tadi kan yang SD itu kan. Ya, Ya, terus yang keempat ini pas di SMP. Hmm. Itu yang tapi lebih banyak di kecamatan sih. Di kecamatan. Iya. Oh iya. Kalau yang kabupaten itu juara berapa ya? Juara 2. Juara 2 sekabupaten. Wah, keren banget. Siapa tahu Iya. teman-teman bisa mencontoh Mbak Kalivia ini ya. Tentunya untuk mencapai keberhasilan ini nggak mudah dong ya, Mbak. Iya. Pasti banyak jatuh bangun, suka duka gitu. Kendalanya juga banyak. Iya. Kira-kira kendalanya yang bikin Mbak Kalivia kayak kerasa down banget, sedih banget itu di titik apa, Mbak? Itu di titik pas saya itu lagi apa ya belajar, tapi malah di apa ya didownin sama Gimana, Mbak? jadi kayak kita lagi latihan nih. Terus habis itu kita tuh malah kayak di apa ya direndahin sama mungkin teman-teman lain atau guru jadi kayak gitu. disepelekan gitu Iya, ya, Mbak. disepelekan. Oh, biasanya tuh kayak gitu emang bikin perasaan down banget Iya. ya. Apalagi lagi semangat-semangatnya Iya, baca semangat-semangatnya. malah kamu tuh gini. Aduh, Iya. ya. Tapi tetap aja ya, Mbak, akhirnya dengan usaha Mbak Kalivia ini bisa mencapai titik sekarang. Jadi teman-teman sekalian nih jangan mudah menyerah ya. Contohnya Mbak Kalivia nih. Ini tidak menyerah ya, teman-teman. Terus berusaha walaupun ada yang mencela, menyerendahkan ya. Dan juga ini Mbak, kira-kira Mbak Kalivia tuh kalau belajar tuh gimana, Mbak? Belajar. Iya, kan gimana ya? Kan Iya. belajar itu kan macam-macam ya orangnya. Mm-mm. Nah, Mbak Kalivia tuh belajar tuh gimana diselingin sama lomba MTTK? Kalau dulu itu mesti setiap habis sholat atau apa gitu habis jadi sholat. ya itu baca Al-Quran sama keluarga juga. Terus jadi semakin kesini kan itu rutin ya Iya. tiap hari. Nah itu semakin kita tuh terlatih antara bacanya, pernafasannya gitu. Oh begitu. Kalau boleh tahu nih kan teman-teman penasaran gak sih gimana suaranya Mbak Kalivia pas membaca Al-Quran ya? Saya juga Boleh, penasaran nih. Boleh dong Mbak Kalivia dibacakan satu ayat saja. Itu ayat. Iya. Ya. Aku baca ayat di surat Al-Humazah. Ya, silahkan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Shadaqallahul azim. Masya Allah, suaranya merdu banget ya teman-teman. makasih. Aduh, saya jadi pengen nih kayak Mbak Kalivia. Kayak Mbak Kalivia itu kan kalau misalnya jajan di kantin nih
Aduh, tiba-tiba ke Ya. kantin nih. Suka beli apa sih Mbak? Minumnya gitu, penasaran nih saya. Kalau Iya. sekarang ya kelas 9 ini aku lebih suka bawa bekal. Bawa bekal, Iya. untuk menghemat. Iya, Oh ya, duit. menghemat pengeluaran juga Ya, ya. tapi kalau ke kantin itu aku lebih suka ayam gepreknya lebih Bianti. ayam geprek. Saya juga suka tuh ayam geprek. Iya. Apalagi mie ayamnya tuh enak. Iya. Waduh, kita malah keluar topik nih Iya. Mbak. Kita kembali ke topik aja ya Aduh. teman-teman ya. Iya. Oke, ini kan tadi suka duka udah nih. Nah, ketika Mbak Kalivia merasa seneng banget nih, kan biasanya ada di titik ketika kita melakukan kegiatan tuh ada kayak wow, kita excited banget Iya. gitu. Nah, Mbak Kalivia tuh pada saat di titik apa merasakan hal seperti itu? Di titik pas dipuji sama orang-orang sekitar, kayak suaranya bagus banget. begitu. Itu justru menambah semangat saya untuk untuk menambah Iya, kepedean ya, kepedean, bagaimana iya. gitu. Terus kalau misalnya pas juara nih diumumin, itu juga termasuk yang bikin senang juga ya seneng Mbak banget, ya. iya. Sampai terharu Terharu nangis. gitu ya. Saya juga pengen nih jadinya. Teman-teman kepengen nggak nih jadi seperti Mbak Kalivia sebagai bukan atlet juga ya Mbak ya? Iya. Apa ya Mbak sebutannya ya Mbak? Akademik, non akademik. Oh, non akademik. Jadi pembaca Al-Qur'an yang indah suaranya sebegitu sebutannya ya. Mbak Kalivia suka pakai nada apa? Kan di dalam membaca Al-Qur'an tuh ada berbagai nada ya, ada nada Iya. jiharkan, ada yang tinggi Bayati, banget itu iya. ya itu. Terus ada ya banyak lah macam-macamnya yang tidak bisa saya sebutkan ya. Nah, Mbak Kalivia tuh suka pakai nada yang mana aja nih? Kalau aku lebih suka Bayati. Bayati. Iya, untuk lomba-lomba gitu saya Bayati terus. Bayati itu yang seperti tadi itu ya Iya, Mbak yang ya? tadi. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau yang misalnya nada yang tinggi itu namanya apa ya Mbak ya? Iya, Kak, tinggi Bayati juga termasuknya. Bayati yang Iya. nada yang berarti loh Mbak yang Iya. Oh, kalau itu MTQ juga. Oh, Iya, MTQ, iya. begitu. Mm-mm. Dulu saya pernah tuh nyoba MTQ, kan Iya. saya terinspirasi juga dari Bu Umaya nih. Bu Umaya seorang guru agama di Iya. SMP Negeri 2 Sleman yang suaranya tuh bagus Iya, banget ya Mbak ya, bagus Masya banget, Masya Allah. Saya juga jadi pengen tuh mau nyoba-nyoba kan MTQ Mbak. Iya. Pas nyoba, waduh, baru aduh kecekit Iya. di atas. Emang Iya. susah banget. Iya, Saya susah. juga pernah diikutin lomba MTQ itu. Terus ya belum sampai ya belum nadanya, sampai, tapi emang iya. Mbak Kalivia ini cocoknya di yang bernada rendah-rendah Iya, tuh. rendah-rendah. Cocok banget ya. Tadi saya dengerin tuh, wah Masya Allah, suka banget sama suaranya deh. Makasih. Oh iya, untuk Mbak Kalivia sendiri, untuk saat ini nih, harapan kedepannya tentang MTTG ini tuh mau bagaimana Mbak? Kalau saya sih semoga bisa menginspirasi kepada teman-teman yang lainnya. Ya, Terus juga membawa hal positif juga. Ya, teman-teman tuh juga bisa loh ngambil kayak apa tips-tips tadi dari Mbak Kalivia, terus gimana biar nggak gugup, gimana cara Mbak Kalivia biar bisa sampai ke titik sekarang ini ya Mbak ya, bisa dicontoh nih teman-teman sebagai inspirasi kalian semua ya. Oke, saya mau tanya nih, saya penasaran. Mbak Kalivia tuh kalau misalnya lagi bosan, misalnya kan ada lah orang misalnya, aduh baca, ya tapi baca Al-Quran masa bosan sih ya Iya. Mbak ya, maksudnya kayak, aduh aku pengen ngelakuin yang lain nih. Biasanya tuh Iya. kalau lagi bosen tuh ngapain sih Mbak? Selain mengisi dengan membaca Al-Quran. Kalau bosen Iya. itu biasanya terus saya mengalihkan ke gadget. Oh iya, gadget saya juga Iya. suka tuh. Tiba-tiba tuh di rumah tuh, aduh bosen nih belajar. Udah Iya. mau ini tapi aduh nggak tahu mau Ya, ngapain. ini itu udah terus Ya, akhirnya alihkan Iya. ke ponsel. ya. Kalau Mbak Kalivia sendiri suka main game gitu nggak Mbak? Kalau saya dulu sukanya, sekarang udah lumayan Iya, tidak tertarik. fokus buat ujian Iya, ya Mbak ya. karena Bentar bentar lagi kan mau lulus nih. Iya. Itu saya mau naik kayak kelas 9 nih. ASPD juga. Iya, ASPD. Gimana Mbak ASPD-nya? Udah belajar belum Mbak? Mungkin saya mengikuti les dulu ya, Oh iya, les-les seperti Iya, itu ya untuk menambah menambah ilmu. wawasan juga. Sepertinya waktu kita sudah habis ya Mbak ya. Kita Iya. keseruan berbicara, berbincang Iya nih. tadi. Kita akhiri dulu podcast kita. Dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya, The Best Podcast. Podcastnya SMP Negeri 2 Sleman. See you.